Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad, kitab yang berisi nasihat-nasihat. Kitab ini karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir-akhir bab sunai, bab yang 22. Sekarang adalah makalah yang ke-26. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-sadisatu wal 'ashrun. Ini makalah yang ke-26. Qila dikatakan, kufranun ni'mati lu'mun. Kufur kepada nikmat itu adalah tercela. Apa maksudnya? Adamu syukrin nikmah. Ketiadaan syukur kepada nikmat itu dalilun adalah tanda ala dana'atin nafsi, atas hinanya jiwa, atas hinanya jiwa seseorang. Wa suhbatul ahmaqi, dan berteman, bergaul terus bersama dengan orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Wahaya, dan dia orang-orang bodoh itu wadi'u syai'a, ia meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya, ma'al ilmi, beserta ia mengetahui biqubhihi, dengan kejelekan perkara yang diletakkannya itu. Jadi maksudnya di sini kita itu kufur kepada nikmat Allah itu adalah bentuk sifat tercela, yaitu ketiadaan bersyukur kepada nikmat itu dalil bahwa tercelanya, hinanya hati kita, hinanya nafsu kita. Dan terus membersamai orang yang dungu itu juga syu'mun. Itu adalah hina juga, artinya syu'mun ini ghairu mubarak. Terus menemani orang yang bodoh itu syu'mun, adalah terhina. Apa arti ahmak? Ialah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bersama ia tahu dengan kejelekan perilakunya itu. Jadi ada kriteria orang yang bodoh, ada orang yang ahmak seperti ini. Orang bodoh bisa pintar dengan ditarbiyah, dididik. Tetapi orang yang mengetahui lalu berbuat kesalahan dengan mengetahui keburukan apa yang dilakukannya itu, maka itu tidak ada obatnya sebenarnya itu, kecuali peringatan. Syu'mun itu artinya terhina, ghairu mubarak, itu tidak mempunyai keberkahan di dalam menemani orang-orang seperti itu. Kama rawa at-Tabrani, sebagaimana meriwayatkan oleh Imam Tabrani, an Bashir, dari Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isrimi al-ahmaqa, isrimi al-ahmaqa. Jadi bikasril hamzati warra'i, dibaca dengan kasrah hamzah i dan kasrah ri, isri mil ahmaqa. Apa artinya? Iqta' wuddahu, putuskan rasa cinta kepadanya. Artinya jangan terlalu sering bersamanya. Wal makna, dan artinya adalah la tusahibhu, jangan engkau temani ia, liqubhi halatihi, karena buruk keadaannya, wali anna
tibaa, dan karena bahwasanya tabiat itu suraqatun, itu bisa terpengaruh. Nah, suraqatun itu bisa tercuri. Jadi tabiat seseorang itu bisa mempengaruhi siapa orang yang dekat kepadanya. Kita dekat orang-orang dengan orang yang soleh, jiwa kita akan mencuri lah seperti itu, mencuri kesolehan. Jadi kita akan ikut terbawa arus oleh kesolehannya. Wa qad yasruqu tab'uka minhu, dan terkadang tercuri atau terbawa tabiatmu itu dari temanmu itu, dari orang yang buruk akhlaknya itu. Itu maksudnya. Warawa at-Tirmidzi, dan meriwayatkan Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani man kanat fihi, bermula dua perkara yang ada dua perkara itu pada orang tersebut. Maksudnya bermula ada dua perkara yang apabila ada dua perkara itu pada seseorang, fihi, padanya seorang itu, katabahullahu syakiran sabira, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Wa man lam takuna fihi, dan siapa orang yang tidak ada dua perkara tersebut padanya, lam yaktubuhullahu syakiran wala sabira, maka Allah tidak akan menuliskan, tidak akan mencatat baginya itu orang yang tidak ada dua perkara tersebut sebagai orang yang syukur, orang yang bersyukur, dan orang yang bersabar. Man nazara fi dinihi, bermula siapa orang yang melihat di dalam agamanya, ila man huwa faqahu, kepada orang yang lebih tinggi agamanya dari dia, faqtada bihi, lalu ia mengikuti orang yang lebih tinggi di dalam agama, wa nazara fi dunyahu, dan ia melihat dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah dunianya, fahamidallah, maka ia lalu memuji kepada Allah, ala ma faddalahu, atas apa yang Allah telah anugerahkan akan orang tersebut dengannya itu. Jadi ketika belum selesai dulu ini, fadluhu, fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi, maka lalu ia memuji kepada Allah atas apa yang Allah anugerahkan dengannya kepada orang tersebut. Kataballahu syakiran sabira, Allah akan mencatat bagi orang tersebut sebagai orang yang bersyukur lagi penyabar. Maksudnya Allah mencatat orang itu sebagai orang yang bersyukur dan penyabar apabila ia melihat, kalau di dalam agama dia melihat kepada orang di atasnya, orang yang lebih soleh darinya, dan pada urusan dunia ia melihat orang yang lebih rendah, orang yang lebih fakir darinya, lalu ia memuji Allah. Itulah orang yang Allah catat ia menjadi orang yang bersyukur dan penyabar. Wa man nazara fi dinihi, dan siapa orang yang melihat pada agamanya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang ada di bawahnya, dia melihat orang yang lebih rendah di dalam pengetahuan agamanya, wa nazara fi dunyahu, dan ia melihat di dalam hal dunia, ila man huwa fawqahu, kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kekayaannya, fa asifa, maka ia bersedih, ala ma fatahu, atas apa yang telah luput ia padanya. Lam yaktubuhullahu syakiran wala sabira, Allah tidak akan mencatat orang yang tersebut, orang yang melihat di atas pada urusan harta dan melihat di bawah pada urusan agama, itu tidak Allah catat ia menjadi orang yang bersyukur dan penyabar. Intaha, selesai. Intaha hadal hadis. Ini hadis ini
jami'un li jami'i anwa'il khair. Itu mengandung akan kebaikan yang berbagai macam kebaikan. Nah, lanjut. Wal maqalatu sabi'atu wal 'ashran. Maqalah ke-27. Qala syair, berkata seorang penyair, min bahril kamil mujawwaz mujazzaw. Gimana bacanya ini? Ini bentuk baharnya ini. Jadi seorang penyair berkata dengan menggunakan bahar kamil. Ini bahar ini kita pelajari pada ilmu-ilmu syair. Saya juga sebenarnya belum paham juga tentang ilmu ini. Ilmu tentang tata bahasa, gimana ya? Tata bahasa di dalam ilmu syair lah. Tapi nama baharnya syair ini namanya bahar kamil. Ya man bidunya hushtagal, wahai orang yang dengan dunianya ia bersibuk-sibuk. Qad garrahu thulul amal, sungguh telah menipu akannya orang itu oleh panjang angan-angan. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah terus ia di dalam kelalaian? Hatta dana minhul ajal, hingga hilanglah darinya, hingga dekatlah, jadi dana itu dekat, hingga dekatlah dari orang itu oleh kematian. Al-mautu ya'ti bagdatan, bermula kematian datang dengan tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, dan harta dan kubur itu adalah kotaknya amal. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah di atas deritanya hidup, deritanya dunia. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali dengan datangnya ajal. Warawa ad-Dailami, dan meriwayatkan Imam Dailami, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, tarkud dunya amarrun minas sabri, meninggalkan dunia itu lebih pahit, lebih susah daripada bersabar. Wa asyaddu min hatmis suyub, dan lebih susah dari menghunuskan pedang, berjihad maksudnya ini, fi sabilillah, di jalan Allah. Meninggalkan dunia itu lebih susah, lebih pahit. Itu lebih susah dari bersabar dan berperang di jalan Allah. Wala yatrukuha, dan tidaklah seseorang meninggalkan dunia ahadun illa a'tahullah, kecuali Allah akan berikan kepada orang itu mislama yu'tal syuhada, semisal dengan apa yang Allah berikan kepada para ahli syahid. Saking sulitnya meninggalkan dunia. Wa tarkuha qillatul akli, dan bermula meninggalkan dunia itu dengan cara apa? Qillatul akli, sedikit makan, wa syab'i, dan sedikit kenyang. Ini sedikit makan dan kenyang dengan makan makanan yang halal. Nah, itu maksudnya. Kalau haram pastilah untuk dilarang untuk memakannya, apalagi sampai kenyang di dalamnya. Wa ba'du sana'i, dan cara meninggalkan dunia itu juga dengan tidak menyukai pujian minan nas, yang berasal dari orang-orang. Fa innahu, maka pujian itu fa innahu man ahabba sana'a, maka sungguh orang yang menyukai akan pujian minan nas, yang berasal dari orang-orang. Ahabba dunia, itu menunjukkan bahwa ia mencintai dunia, wa na'imaha, dan nikmat-nikmatnya dunia. Wa man sarrahu an-na'im, dan bermula siapa orang yang senang dengannya kenikmatan. Wa man sarrahu an-na'im, siapa yang siapa yang senangnya itu dengan kenikmatan, kullun na'im, itu semua kenikmatan, fal yada'id dunia, maka hendaklah ia meninggalkan dunia.
wassana'a minan nas, dan ia meninggalkan akan pujian dari orang-orang. Sudah 15 menit ini. Kita selesaikan ini dulu. Lanjut. Warawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, "Man kanat niyatuhul akhirah." Bermula barang siapa yang niatnya itu untuk akhirat, jama'allahu syamlahu. Allah kumpulkan urusan-urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kaya dalam hatinya. Wa atathu dunya, datanglah kepadanya oleh dunia, ragimatan, ia enggan kepadanya, ia benci kepadanya. Wa man kanat niyatuhu dunya, dan bermula siapa orang yang niatnya itu untuk dunia, faraqallahu alaihi amrahu, Allah cerai beraikan atas perkaranya orang itu. Wa ja'ala faqrahu, dan Allah jadikan kefakirannya itu baina ainaihi, di antara kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidaklah datang kepadanya daripada dunia illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang sudah diputuskan baginya. Jadi maksudnya setiap apa yang ia punya itu dia pandang sedikit, sehingga ia menjadi merasa fakir terus menerus di dalam dunia ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.